Di awal episode ini, kita langsung menuju Nyi Jantur yang pada saat itu sedang terlihat terbang di atas awan bersama lesung terbangnya. Angkatan Udara Malwapati itu tampaknya sedang mencari Sudawirat yang telah ditawan oleh siluman naga Wisanggeni. Ia pun sudah meminta bantuan kepada lesung terbangnya itu. Namun, sampai saat ini, ia pun tak kunjung mengetahui keberadaannya. Tak lama kemudian, lesung terbang Nyi Jantur pun justru menunjukkan sesuatu di bawah sana yang ternyata adalah gerombolan Gendrawani dan Soca Cendawa yang sedang menuju satu arah. Melihat semua itu, Nyi Jantur pun kemudian segera menghubungi Suliwah dengan tenaga batinnya. Suliwah, Iya, Nyi. Ada apa? ada kabar baru yang akan kusampaikan. Saya akan mengejar dan membuntuti Ratu Gendrawani. Ratu Kendrawan? Iya, Ratu Gendrawani. Ratu Gendrawani, Soca Cendawa beserta rombongannya menuju ke suatu tempat. Pasti ada yang sedang mereka rencanakan. Ya, ternyata Nyi Jantur pun tidak sendirian. Ia mencari Sudawirat bersama dengan Suliwah, Lokahita, Priamitra dan Padmasari yang pada beberapa episode sebelumnya memang telah diutus oleh Prabu Angling Dharma untuk mencari Sudawirat yang hilang dari saup itu. Setelah memberitahukan tentang adanya Ratu Gendrawani tersebut, Nyi Jantur pun segera pergi untuk mengikuti kelompok hitam itu dari udara. Sedangkan Suliwah yang baru selesai kontak batin dengan Nyi Jantur pun kemudian menjadi terkejut setelah melihat ada beberapa cahaya yang menuju arah mereka. Ternyata ada gerombolan orang-orang berpakaian serba hitam muncul di hadapan mereka. Hati-hati. Akhirnya, kita ketemu juga Tabib Suliwah. Pemimpin kami sakit. Dan hanya Tabib Suliwah lah yang bisa menyembuhkannya. Maukah Tabib Suliwah kuboyong ke Goa Lowrancak? Aku tidak tahu siapa kamu. Dan tidak kenal siapa pemimpinmu. Kalau sakit, bawa ke sini. Akan saya obati. Bagaimana? Kurang ajar! Tangkap Tabib itu! Ya! Ya, orang-orang berpakaian serba hitam itu ternyata adalah para manusia kelelawar yang kemudian langsung menyerang para pendekar Malwapati tersebut. Suliwah dan yang lainnya pun segera mengeluarkan pedangnya untuk melindungi diri dari serangan puluhan manusia kelelawar tersebut. Ternyata para pasukan kelelawar itu pun cukup ganas, sampai-sampai Lokahita dan Priamitra pun merasakan cakaran dan gigitan para kelelawar itu di tangan mereka. Melihat Priamitra yang sedang terbanting dan dalam keadaan terdesak, Suliwah pun segera memotong serangan salah satu kelelawar yang akan menerjang Priamitra, sehingga ia pun selamat dari serangan kelelawar busuk itu. Selanjutnya, Suliwah pun segera memperingatkan teman-temannya untuk lebih berhati-hati dan segera menyatukan serangan guna mengakhiri terjangan para siluman kelelawar tersebut. Jangan Tabib Suliwah! Jangan apa-apakan saya! Maafkan mereka, Tabib Suliwah. Maafkan mereka, Tabib Suliwah. Ampunilah mereka. Kedatangan orang tua yang tergolek lemah dan dibopong oleh orang-orang berpakaian serba hitam itu pun akhirnya mengurungkan niat Suliwah untuk menghabisi mereka. Orang tua itu pun memohon kepada Suliwah untuk mau mengobatinya yang sedang sakit itu, sebab di dalam mimpinya ia telah mendapat petunjuk bahwa hanya Tabib Suliwah lah yang mampu menyembuhkannya. Ketua rombongan orang-orang serba hitam itu pun kemudian berbicara dengan orang tua itu yang dipanggilnya Kamituo. Ia meminta maaf atas kejadian yang terjadi barusan. Melihat semua itu, Suliwah pun mulai terketuk hatinya untuk membantu orang-orang itu. Ia pun segera mendekati Kamituo itu dan memeriksanya.
Setelah itu, ia pun mengatakan bahwa kami tua itu sedang terkena totokan darah sehingga membuatnya menjadi lemah. Selanjutnya, Suliwah pun meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menyalurkan tenaga dalam mereka guna memulihkan tenaga kami tua tersebut. Namun, sebelum mereka melakukannya, tiba-tiba Lokahita pun menjadi ragu sebab mereka sama sekali belum mengenal orang-orang yang hendak mereka tolong itu. Tapi kita tidak kenal siapa mereka, Liwa. Tapi lihat, dia sakit. Ayo. Sarafku sudah tidak beku lagi. Kenapa dia sembuh begitu cepat? Berarti terjawab kecurigaanku. Siapapun dia, ia musuh kita. Iya, Ia sudah menyerap seluruh tenaga dalam kita. iya, betul. Ya, setelah semuanya selesai, para pendekar Malwapati itu pun baru menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh musuh. Orang yang disebut-sebut kami tua itu pun kemudian berubah menjadi seorang perempuan yang tak lain adalah Nyai Wisa Merah. Suliwah dan yang lainnya pun menjadi sangat gusar dan geram karena yang menipu mereka adalah orang-orang yang telah menawan Sudawirat. Akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Naga Wisa Merah pun tidak menyia-nyiakan kesempatan baik itu untuk mengalahkan para pendekar Malwapati tersebut sebab mereka telah kehilangan separuh dari tenaga dalamnya. Benar saja, satu persatu para pendekar itu pun mampu dikalahkannya. Kamu apakan istriku? Apa yang telah kamu lakukan? Yang tersisa kini tinggallah Suliwah dan Lokahita yang memang masih mampu untuk bertahan. Akan tetapi, kemudian Naga Wisa Merah berusaha mencecar Lokahita hingga membuat istri Sudawirat itu terdesak hebat. Dan tak lama kemudian, Lokahita pun terlempar. Namun, Suliwah dengan sigap segera menangkap tangan Lokahita. Walaupun kemudian Lokahita pun tetap terlempar jauh setelah Naga Wisa Merah menyerangnya. Suliwah yang melihat semua itu pun menjadi sangat marah dan ia pun ingin segera membalaskan kekalahan teman-temannya di saat itu juga. Kurang ajar. Yuk. Hiu. 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 Awas kamu Suliwah, tunggu pembalasanku. Hei, kau bawa kemana mereka? Kini kita menuju Nyi Jantur yang pada saat itu masih mengikuti pergerakan Gendrawani dan pasukannya walaupun ia belum tahu kemana tujuan orang-orang Meranggas tersebut sebenarnya. Setelah mengamati lebih jauh, Nyi Jantur pun akhirnya mengetahui kalau jalan yang dilalui Gendrawani adalah jalan menuju Ukir Ketewu. Ia pun menjadi bingung ada apa dengan Ukir Ketewu dan mengapa Gendrawani sampai menuju tempat tersebut. Sementara itu di kediamannya, Pangeran Sepuh pun sedang berbicara dengan kedua putranya dan membahas tentang tahta Saupitu. Apabila salah satu di antara kalian menjadi raja, maka Romo akan mengantarkan kalian ke Malwapati, menyewankan kalian kepada Gusti Prabu Angling Dharma untuk menerima tahta Sawapitu yang kebetulan kali ini kosong. Baru tahu aku sekarang. Siapa kalian? Kenapa penjagaku tidak melapor? Mana mungkin dia melapor? Kau apakan penjagaku? Ya, Soca Cendawa dan Gendrawani akhirnya sampai juga pada kediaman Pangeran Sepuh.
Mereka pun berencana untuk menaklukkan orang tua itu beserta kedua putranya agar mereka tidak bisa pergi menghadap Prabu Angling Dharma di Malwapati. Kedua putra Pangeran Sepuh pun kemudian langsung mengambil tindakan menyerang setelah mengetahui kalau yang ada di hadapan mereka adalah orang-orang jahat yang akan mencelakakan diri mereka. Nyi Jantur yang sedari tadi telah berada di antara mereka pun hanya diam dan mengamati saja, sebab ia belum mengetahui secara pasti apa tujuan Sosya Cendawa dan Gendrawani sebenarnya. Pertarungan di antara mereka pun cukup seru karena ternyata dua putra Pangeran Sepuh yang bernama Jaya Lamat dan Jaya Lantar itu pun cukup hebat dan lincah sehingga orang-orang Gendrawani pun tidak bisa menundukkan mereka berdua dengan mudah. Akan tetapi setelah Jagal Alugoro turun tangan, maka kedua putra Pangeran Sepuh itu pun mulai goyah dan menjadi terdesak hebat sehingga beberapa pukulan dan tendangan musuh pun mampu bersarang di tubuhnya. Pertarungan pun kini telah berpindah ke halaman padepokan. Gendrawani yang sedari tadi hanya menyaksikan pertarungan tersebut pun kemudian mulai komplain kepada boponya, sebab tujuan awal mereka ke tempat itu adalah untuk menjadikan Pangeran Sepuh dan kedua putranya menjadi patung. Hentikan perkelahian, Bopo. Sihir mereka, jangan buang-buang waktu, Bopo. Iya, Gendrawani. Pasti akan Bopo lakukan. Jadi patung kalian. Hei! Apa yang kau lakukan pada anakku? Jadi patung kamu. Pelajari wajah dan sosok mereka, Gendrawani. Dengan merubah penampilan kita menjadi mereka, maka dengan mudah kita masuk sabop itu. Iya, Bopo. Apa salahnya kalau kita ke Sawop itu sekarang? Ya, sebuah kelicikan yang luar biasa telah dipertontonkan oleh Gendrawani. Setelah kepergian orang-orang Menanggas itu, Nyi Jantur pun segera menampakkan diri. Ia pun kemudian meminta maaf kepada Pangeran Sepuh, sebab ia sedari tadi tidak segera menolong mereka, karena ia ingin mengetahui lebih dahulu rencana licik Sosya Cendawa. Setelah itu, Nyi Jantur pun segera membebaskan Pangeran Sepuh dari sihir beku Sosya Cendawa itu. Kembalilah seperti semula. Terima kasih, Nyi. Terima kasih. Bagaimana dengan kedua anak saya? Bagaimana? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Mereka akan saya bangunkan. Tunggu. Lokaita! Matahari! Ya, Nyi Jantur yang sedang menaiki lesung terbangnya bersama dengan Pangeran Sepuh dan kedua putranya pun kemudian bertemu dengan Suliwah yang pada saat itu sedang bingung mencari keberadaan teman-temannya. Suliwah pun kemudian menceritakan kepada Nyi Jantur bahwa naga wisa merah telah menyerang mereka setelah mereka berpura-pura menjadi Kamituo yang sedang sakit. Mendengar semua itu, Nyi Jantur pun kembali memperingatkan Suliwah supaya jangan mudah percaya terhadap siapapun juga apabila dalam keadaan seperti itu. Suliwah pun kemudian mengatakan bahwa orang-orang itu sempat mengatakan tentang Goa Lowo Rancak. Mendengar hal itu, Nyi Jantur pun segera mengerti bahwa gua tersebut adalah gua tempat di mana sudah Wirat ditawan dan Nyai Wisanggeni adalah penguasa tempat tersebut. Selanjutnya, Nyi Jantur pun segera mengajak Suliwah untuk langsung menuju gua yang dimaksudkan. Iya, Nyi. Mereka menyebut-nyebut nama Gua Lowo Rancak, Nyi. Benar. Ya. Goa Lowo Rancak itu goa Siluman Naga. Nah, goanya Nyi Wisanggeni. Goa di mana sudah Wirat ditahan. Nah, kalau begitu, kita ke sana sekarang. Malam ini juga urusan sudah Wirat harus selesai. Baik, Nyi. Sementara itu, Lokahita
Priamitra dan Padmasari ternyata juga sedang ditawan di Gua Lowo Rancak. Mereka pun sedang nobar pada dinding batu yang berada tidak jauh dari penjara mereka dan menyaksikan Sudawirat yang akan segera dipersembahkan untuk Nyi Wisanggeni. Lokahita pun tampak sangat khawatir melihat keadaan Sudawirat yang sudah tidak berdaya itu. Nyi Wisa Merah yang menjaga mereka di tempat itu pun kemudian memerintahkan para pendekar tersebut untuk menyaksikan sendiri apa yang akan terjadi pada Sudawirat. Lokahita pun hanya bisa berteriak-teriak berharap Sudawirat akan bangun dan sadar. Namun semua itu percuma saja karena suaminya itu tidak akan bisa mendengar suara panggilannya. Nyi Jantur datang. Ya, mereka sangat senang, terutama Lokahita, sebab ternyata Nyi Jantur telah datang untuk menyelamatkan mereka. Nyi Jantur memang telah menyamar menjadi Sudawirat setelah ia sebelumnya telah menyelamatkan Sudawirat yang asli dari belenggunya. Nyi Wisanggeni yang telah terlempar pun menjadi sangat terkejut karena ia tidak menyangka jika ternyata Sudawirat yang dihadapkan kepadanya adalah Sudawirat palsu. Nyi Jantur pun kemudian mengatakan bahwa sihir harus dilawan dengan sihir. Sementara itu, Sudawirat yang asli pun telah sampai di depan penjara para pendekar Malwapati untuk menyelamatkan mereka semua. Ia pun langsung disambut oleh naga jelmaan para pengawal Nyi Wisa Merah. Akan tetapi, Sudawirat pun bisa mengalahkan mereka dalam waktu yang lumayan sangat singkat. Sihirku akan melumpuhkanmu. Kenapa bisa jadi debu? Sumber sihirmu sudah dicabut di jantung. Itulah hasilnya. Wira, Akhirnya, Sudawirat berhasil menyelamatkan istri dan teman-teman pendekarnya. Sedangkan Nyi Jantur pada saat itu masih bertarung melawan Nyai Wisanggeni. Namun, jelas Nyi Jantur telah berada di atas angin karena kemampuan Ratu Sihir itu sangat lihai, terutama masalah sihir menyihir. Benar saja, tak lama berselang, tiba-tiba Nyai Wisanggeni pun telah terlempar akibat pukulan Nyi Jantur. Ia pun kemudian berusaha bangkit dan memanggil para anak buahnya. Namun, anak buahnya pun ternyata telah dihabisi oleh Suliwah yang memang datang ke tempat itu bersama Nyi Jantur. Bahkan, putri Nyai Wisanggeni pun kemudian tewas di tangan pendekar Suliwah yang jelas membuat naga Wisanggeni itu marah besar.